Ya, untuk materi selanjutnya itu adalah hukum Newton untuk sistem partikel. Nah, kalau misalnya ada beberapa partikel gitu ya, sistem dalam partikel itu mereka bergerak atau mereka punya kecepatan dan percepatan tertentu dan akhirnya bergerak sesuai dengan hukum Newton, maka nanti akan diperoleh ada beberapa hal gitu yang harus diperhatikan. Kita tetap harus memperhatikan teori pusat massa, ya, yang tadi itu. Lalu RPM-nya sendiri itu adalah posisi pusat massanya. Nah, jika persamaan yang tadi yang sudah didiferensialkan 2 kali terhadap T, yang ini, jika teori pusat massanya diturunkan 2 kali terhadap T atau didiferensialkan 2 kali terhadap T, maka RPM ini X diturunkan sekali akan menjadi V, V diturunkan sekali terhadap waktu akan menjadi A atau percepatan. Sehingga dari perumusan yang di atas ini akan menjadi M dikalikan dengan APM atau percepatan pusat massa dan menjadi seperti ini gitu ya. Maka menurut hukum kedua Newton sesuai dengan rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A, sehingga MA ini adalah F1 ditambah F2 ditambah F3. Artinya MA itu massa total dari dikalikan dengan percepatan pusat massanya itu adalah gaya eksternal saja, karena gaya internalnya akan saling meniadakan, maka nanti akan tersisa hanya gaya eksternalnya saja. Selanjutnya, ya. Selanjutnya adalah momentum linear dan hukum Newton 2. Hukum 2 Newton ya. Momentum itu, jadi setiap benda yang mempunyai kecepatan itu pasti akan punya momentum, yaitu ukuran kuantitas atau bobot gerak benda. Jadi, momentum dari suatu benda adalah hasil kali antara massa dan kecepatannya. Sehingga apabila momentum ini kita menganggap dia kan menjadi sistem partikel dengan banyaknya partikel ya, dengan n partikel, lalu kita jumlahkan semuanya keseluruhannya, momentum totalnya, maka akan didapatkan momentum totalnya adalah ini ya. Jadi sehingga berdasarkan hukum 2 Newton yang tadi dituliskan, itu bisa dibuat dalam bentuk yang lain gitu. Di bentuk lainnya menjadi sigma F sama dengan penurunan rumus dari momentum diturunkan terhadap waktu. Ya, apabila MIVI ini diturunkan terhadap waktu, mana yang bisa diturunkan itu adalah V-nya kan. V-nya itu adalah fungsi dari waktu, sehingga pada saat V-nya diturunkan terhadap waktu itu akan sama dengan percepatan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ya di mana masanya tidak berubah gitu ya. Jadi yang berubah terhadap waktu itu hanya kecepatannya saja gitu ya. Sehingga dapat disimpulkannya seperti ini, turunan dari percepatan itu turunan dari momentum dan momentum terhadap waktu itu adalah M dikalikan dengan A. Ya, selanjutnya adalah definisi dari impulsnya sendiri. Secara matematis, impuls ini didefinisikan sebagai integral dari gaya yang bekerja pada benda terhadap waktu. Gitu. Nah, selang waktunya ini yang kita bisa atur sendiri. Misalnya gini deh, kita memberikan gaya terhadap suatu benda. Gaya yang kita berikan mungkin tidak akan selalu sama, gitu ya. Mungkin dia akan dari awal menjadi besar sampai maksimum dan turun lagi gitu ya. Nah, pada saat benda itu diberikan gaya oleh diberikan gaya eksternal gitu ya, dalam selang waktu delta t. Nah, di sini kita bisa dapat menentukan impulsnya sendiri. Impuls juga merupakan besaran vektor, jadi sangat dipengaruhi oleh arah dan juga disimbolkan dengan I. Nah, satuannya sendiri adalah Newton dikalikan dengan second. Nilai dari impulsnya sendiri nih. Tadi kan, impuls itu adalah gaya yang diberikan terhadap suatu benda dengan selang waktu tertentu gitu. Nah, kalau misalnya gayanya tidak sama, tidak konstan, seperti di grafik yang sebelah kiri ini, maka untuk mencari impulsnya itu harus kita integralkan, kita jumlahkan satu-satu gitu ya. Kita integralkan fungsi dari gayanya terhadap waktu, diintegralkannya, lalu dengan selang waktu dari T0 sampai T yang dicarinya gitu ya. Nah, bagaimana hubungan antara momentum dan impuls? Kita tulis lagi
hukum Newton yang tadi sudah kita tuliskan, bahwa katanya F itu adalah turunan pertama dari momentum terhadap waktu. Ya, pada saat sudah kita turunkan, maka sudah kita ketahui bahwa M-nya konstan, sehingga yang bisa diturunkan itu adalah V-nya ya. V itu adalah dr per dt. Gitu. Jika gaya F tersebut diintegralkan untuk seluruh waktu, maka persamaan di atas akan menjadi, nih, kalau misalnya diturunkan terhadap, diintegralkan terhadap waktu, yang sebelah kirinya kita integralkan terhadap waktu, dan yang sebelah kanannya juga kita integralkan terhadap waktu, maka akan mendapatkan perumusan ini, diintegralkan terhadap dp ya. Ini kan, ini dt-nya pindah ke sebelah kiri, kita integralkan, dp-nya juga kita integralkan. Maka integral dari dp-nya sendiri adalah p, batasnya dari p sampai p0, sehingga p min p0, p-nya sendiri atau momentumnya itu rumusnya adalah m dikalikan dengan v. Tinggal kita ganti, ini p akhir atau kita ganti dengan mv, dan p0 itu adalah momentum awal. Gitu ya, nilai seperti itu. Dengan definisi impuls dan momentum, maka diperoleh, nah, I itu adalah P min P0 atau perubahan momentum. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa impuls itu merupakan perubahan momentum. Ya, ini adalah contoh 3 yang akan kita bahas nanti pada saat sinkronus. Selanjutnya, ya, sekian penjelasan kali ini. Terima kasih. Nanti kita ketemu pada saat sinkronus hari Jumat, insya Allah.